Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan ya umur yang panjang ya. Ini adalah perlu kita syukuri ya. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kesempatan untuk bertobat ya, membaca istighfar yang banyak, kemudian adalah sholat taubat ya. Semoga dosa-dosa kita adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempatan yang pertama loh ya, bagi kita yang masih hidup ini. Kesempatan yang kedua, kita adalah masih bisa memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, memperbanyak perbuatan yang baik ya, supaya kelak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya, itu yang perlu kita syukuri ya, masih diberikan kesempatan. Karena perlu ya teman-teman ketahui, di Al-Quran disebutkan yang artinya bahwa orang yang di alam kubur ini semuanya berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah supaya dikembalikan di dunia, walaupun sebentar dia akan beribadah. Maka gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, teman-teman dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya hutang semoga cepat lunas. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman ya. Ini sudah kurang lebih hampir 1 minggu baru saya jawab. Yang pertanyaannya itu adalah masih seputar mengenai hutang pihutang ya. Ada yang sampai curhat kepada saya, Ustadz, tiap hari ada orang yang datang terus menagih saya. Ustadz, bagaimana? Sudah mentok saya usaha itu, sudah tidak ada yang saya jual itu. Jadi sebelum saya menjawab ya mengenai pertanyaan itu, ayo kita doa terlebih dahulu. Artinya apa? Tulis doa-doa kita ya, yang paling bagus dan yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis, jangan lupa ya. Nulis doa ini adalah diawali ya dengan sholawat, karena doa itu tidak akan nyampe ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kalau belum dibacakan sholawat terlebih dahulu. Nulis sholawat baru doa kita ya. Jangan putus asa, tetap berdoa terus ya, diijabah oleh Allah. Itu adalah perintah Allah, ud'uuni astajib lakum. Tidak mungkin Allah itu bohong ya. Doa-doa kita itu sudah jelas diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustadz, saya sudah berdoa sudah lama kok ya belum juga diijabah. Saya pun sudah riyadhah ya, sudah membaca sholawat, sudah membaca zikir, sudah memperbaiki sholat, belum juga ya hutang saya lunas. Nah, itulah yang akan saya sampaikan ya. Jadi ud'uuni astajib lakum, terus berdoa pasti diijabah Allah. Kapan lah, itu hak Allah ya, itu ya. Ya teman-teman ya, yang baiklah kita mulai ya, bahwa riyadhah tadi ya, sudah riyadhah, sudah sholawat, masih juga belum lunas ya. Ya perlu diketahui ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin bohong. Ya, maka kalau sudah mentok, kalau sudah tidak ada lagi aset yang dijual, dan ada juga yang sampai cerita dimarah-marah saudaranya, kemudian sampai rumah tangganya berantakan ya, kita cari ke sana kemari ya belum juga, hutang sama kawan ya malah
jangankan dikasih, kadang itu kita malah dicemek, di apa gitu ya. Maka kalau sudah seperti itu ya usaha ya tetap usaha, kerja sekemampuan kita, tetapi jangan lupa ya datang ke Allah terlebih dahulu. Ya, datanglah ke Allah terlebih dahulu. Maka apa itu memantaskan diri lah ya kita itu ya. Seperti tadi itu harus memantaskan diri datang kepada Allah terlebih dahulu. Nah, jadi tidak apa itu Ustaz tidak kerja ya kerja, tetapi datang kepada Allah, melapor kepada Allah, berdoa kepada Allah, merintih curhat kepada Allah. Apa yang kita sampaikan itu sampaikanlah kepada Allah. Ya, sampaikan kepada Allah, laksanakan perintah-perintah Allah. Ya, itu datang kepada Allah, laksanakan perintah-perintah Allah. Yang sudah rajin sholat, tetapi sholatnya tidak berjamaah, ayo mulai berjamaah. Nah, yang dulu sholatnya bolong-bolong, sekarang jangan bolong-bolong lagi. Yang dulu tidak pernah membaca Al-Quran, ayo baca Al-Quran. Ditolong kepada Allah itu ya. Enggak mungkin Allah itu mengingkari janji. Perbanyak istighfar ya, perbanyak membaca sholawat ya, itu ya. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah yang disebut dengan orang takwa ya, segala kesulitannya akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Nah, kemudian dan akan diberikan pertolongan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, tidak disangka-sangka, tapi ya jangan ditunggu kapan saya sudah lama bersolawat. Jangan, yang mengabulkan, yang menolong Allah ya sudah pasti ditolong oleh Allah. Tetapi ya kita harus sabar. Yang penting yakin tadi. Ayo dicoba. Nah, ayo dilaksanakan. Ayo dilaksanakan, mendekatkan diri kepada Allah tadi. Nah, dilaksanakan ya. Nah, dengan ikhlas. Nanti Allah itu akan memberikan ya. Bukan Allah itu memberikan bukan hanya rekening harus ada isinya. Memang ada. Memang ada yang dapat rekeningnya tahu terisi sendiri itu ya memang ada. Tetapi tidak semuanya seperti itu ya. Tapi kita yakinlah bahwa akan ditolong oleh Allah. Allah itu banyak sekali cara-cara menolongnya. Bisa juga taunya dapat dagangannya laris, taunya adalah ada saudara yang menolong, taunya ada apa itu dapat proyek, dapat pekerjaan baru, taunya dapat ide baru, membuat usaha online umpamanya. Ada saja Allah menolongnya itu. Nah, kemudian sudah tenang hatinya, sudah tidak takut lagi kalau ada orang menagih, itu sudah pertolongan Allah. Taunya itu yang biasanya menagih dia dalam memberi tenggang waktu, ya, dikasih waktu sampai ya itu ya. Yang penting kita itu niat membayar hutang. Ya, bukan berarti kita itu tidak mau, bukan kita itu berarti apa itu mau apa ya mengingkari janji, bukan itu. Yang penting kita itu memang niat bayar hutang. Ya, jadi itu, jadi untuk ya bukan saran ya, untuk pendapat saya ya, itu adalah kembali lagi ke apa melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga teman-teman itu ya tanamkanlah di dalam hatimu itu bahwa hutang ini pasti dibalas oleh Allah. Satu, yakin tadi ya. Yang kedua, bahwa ini adalah ujian. Nah, ini adalah ujian ya. Maka sesudah ujian ini adalah akan naik kelas. Kemudian tanamkan juga di dalam hatimu, yaitu bahwa Allah menciptakan itu tidak seperti ini terus. Kalau sesudah hujan nanti akan
akan ada panas. Jalan ya itu tidak semua jalan itu akan naik terus. Sesudah naik nanti akan ada jalan turun. Nah itu ya. Maka ujian yang diberikan kepada Allah ya, kepada teman-teman yang berupa hutang ini terima. Apa itu dihadapi dengan sabar, Allah akan menolong. Dan seperti itu tadi, sesudah hujan lebat nanti akan apa? Ya, itu memang. Nanti kalau sudah waktunya lunas, tahunya akan naik ekonominya. Begitu loh. Dan juga tanamkan ya, bahwa yang punya hutang itu adalah tidak kalian saja, tidak kamu saja. Orang ada lebih banyak itu ya. Yang hanya kita itu tidak tahu ya. Orang yang lain ya begitu juga. Karena hidup ini yang perlu diketahui lagi, hidup ini memang ujian. Ya, itu ujian yang di kamu itu. Kalau nanti bisa menghadapi dengan sabar, ya bagaimana sabar terus dilaksanakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ditunggu-tunggu, dengan sabar, dengan senang hati tetap usaha, insya Allah akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.